Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah. Mangga orang lanjutkan deui kana hancabalan bahsul masail, mudah-mudahan agak manfaatna. Masalah nomor pertama, bagaimanakah hukumnya tidur sebelum masuk waktu sholat dengan mempunyai prasangka, dengan menduga tidak bisa bangun kecuali setelah habisnya waktu sholat. Bangun-bangun menurut prasangkanya sehabis waktu sholat. Bagaimana hukum tidurnya? Jawabnya, hukum tidurnya adalah haram. Dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin juz awal Shahifah 120. Idza ghalaba ladani an yastaiqadu qad baqiya minal waqti ma yasawa wa taharata wa ila haruma wa qabla dukhulil waqti. Masalah yang kedua, bagaimana hukumnya membangunkan orang yang tidur agar melaksanakan sholat? Jawabannya, hukumnya wajib kalau mengetahui bahwa orang tersebut dalam tidurnya adalah dolim. Seperti tidur dolim itu, tidur di dalam waktu sholat dengan keyakinan tidak bisa bangun sebelum habisnya waktu. Membangunkan orang yang tidur seperti itu untuk melaksanakan sholat, hukumnya wajib. Dan juga ada hukum sunnah membangunkan apabila orang tersebut tidur dan tidurnya dia akan bangun dari tidur sebelum habis waktu sholat. Itu untuk membangunkannya hukumnya sunnah. Dijelaskan dalam I'anatut Talibin juz awal Shahifah 120. Yusanu iqadun naim li sholati in alim anna ghairu muta'adin bin naum, sampai akhir. Masalah yang ketiga, bagaimana hukumnya tidur sesudah masuknya waktu sholat fardu bagi orang yang belum melaksanakan sholat, seperti memasuki waktu sholat 5 waktu, taruhlah dhuhur, belum sholat langsung tidur. Bagaimana hukumnya? Nah, tidurnya hukumnya haram. Kecuali mempunyai prasangka, praduga bahwa dia akan bangun sebelum habis waktu sholat. Dalam kitab Hasyatul Jamal Alal Minhaj juz awal Shahifah 276, far'una ma fil waqti wa zawaja khurujul waqti qabla istaiqadihi haruma kada ilah, dan seterusnya. Masalah yang nomor keempat, ada perempuan mengeluarkan darah haid. Kira-kira haidnya di akhir waktu sholat seperti dhuhur. Akhir waktu sholat dhuhur itu kurang lebih kira-kira 3 atau 4 menit lagi. 3 atau 2-4 menit itu kalau dilaksanakan sholat paling juga dapat 2 rakaat langsung masuk asar. Nah, di waktu itu perempuan tersebut mengeluarkan darah haid di akhir waktu. Nanti setelah suci dari haid, apakah perempuan tersebut wajib mengqadha sholat dhuhur tersebut atau tidak? Tidak diwajibkan. Jawabnya wajib mengqadha dhuhur, dan bukan mas dhuhur aja, termasuk mengqadha asarnya itu wajib. Kenapa dhuhur wajib diqadha dan asar pun sama demikian? Karena antara dhuhur dan asar ada hukum sambungan jama, baik takhir atau takdim. Dijelaskan dalam kitab Hasyatul Bujairimi
Bujairimi Fathul Wahhab juz awal sahifah 166. Walau toro amani un min jununin au igmain au hayadin au nifasin bil waqti wa adraka qadra salatin wa tuhrin qadra salati wa tuhrin layak dumu lazimat. Masalah yang kelima sama, masih ada perempuan suci dari haid. Kalau tadi mulai haid, sekarang suci dari haidnya di waktu akhir asar. Kira-kira asar akhir waktunya itu kurang lebih 2 menit atau 3 menit lagi. Kemudian maghrib. Nah, di akhir waktu asar itu perempuan tersebut suci dari haidnya. Langsung. Itu 2 menit itu kalau dipakai sholat asar paling juga dapat 2 rakaat. Langsung maghrib. Pertanyaannya bagaimana tuh? Perempuan tersebut ketika suci dari haid, apakah itu asar wajib diqodho nanti setelah maghrib atau setelah isya, terserah. Oh, itu wajib diqodho, bukan hanya asar dan dohor punnya juga sama, wajib harus diqodho. Dijelaskan dalam kitab Bujairimi Fathul Wahhab juz awal sahifah 165. Walau zalat al-mawani ul-madkuratu ahil kufrul asliyu wasiba wal junun wal igma wal haid wal nifasu waqad baqiya minal waqti qadra zamani taharumin fa'aksaro wa khola as-sakhso minha qadra tuhri wa sholah lazimat, dan seterusnya. Jadi wajib asarnya diqodho, dohornya diqodho. Kenapa demikian? Karena dohor dan asar ada kesinambungan hukum jamak, baik takdim atau takhir. Masalah yang nomor ke-6, bagaimana caranya membaca rukun qauli, rukun bangsa ucapan, seperti Fatihah, tahiyat akhir, bagi orang yang bisu. Itu ada beberapa penjelasan. Kalau bisunya bawaan, artinya sejak lahir, maka cukup diam sepanjang waktu yang cukup untuk membaca rukun qauli. Umpama membaca Fatihah kurang lebih ya sekitar 1 menitan, maka harus berdirilah diperkirakan 1 menit. Gitu. Atau diam berdiri sekitar 1 menit dan seterusnya. Tapi apabila bisunya datang penyakit bukan sejak lahir, maka sebelumnya dia bisa bacaan Fatihah dan sebagainya. Maka harus berisyarat dengan lisannya apa-apa huruf Fatihah yang diisyaratkannya, atau melalui kolbu, melalui hatinya, diterjemahkan lewat hatinya. Dalam kitab Bajuri juz awal sahifah 101, wa inna sholatal akhras ma huwa yadulu alal aqwal li anna kharsahu in kana taryan lazimu tahrikul lisani wal isaratu bihi ilal hurufi au ijra'ul aqwali ala qalbihi wa in kana aslian lazimu al-qiyam bi qadri fatihati wal qud bi qadri tasyahudi. Masalah yang ke-7, sahkah sholatnya orang yang dalam membaca Fatihah membaca tashil hamzahnya dalam kalimah an'amta, seperti dibaca siratal ladzina an'amta, dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Itu sholatnya sah, namun membacanya seperti demikian itu jelas hukumnya haram. Dijelaskan dalam kitab Hasyiatul Jamal juz awal sahifah 224. Walau par'un law sahhal hamjatan amta wala tabtulu sholatu bihali annaha taghyiru sifatin. Masalah yang nomor ke-8, orang yang tidak mampu membaca Fatihah secara benar, umi namanya, orang bodoh, tahu bahwa si A itu orangnya tidak bisa baca Fatihah secara fasih. Kemudian orang tersebut
pergi dari rumah sekitar 2 atau 3 mingguan, datanglah ke rumah, datanglah ke kampung halaman. Bolehkah tidak atau sahkah tidak orang yang fasihat membaca Fatihah bermakmum kepada orang tersebut yang diyakini sebelumnya dia itu umi bodoh terhadap Fatihah? Oh, tidak boleh, tidak sah. Karena tidak sah sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa orang tersebut itu yakin umi, tidak fasih, tidak bisa membaca Fatihah. Dijelaskan dalam Hasyiatul Jamal juz awal sahifah 523, far'un alima umiyyatahu wa goba gaibatan yumkinu fi ta'allumu fa hal yasu iktidau bihi aw la bihi nadharun wal aqrab asani li'anal asla baqaul umiyyati. Masalah yang ke-9, sahkah sholatnya orang yang bermadhab Syafi'i makmum kepada orang yang bermadhab Hanafi? Taruhlah seperti kalau Syafi'i Fatihah itu awalan dari bismillah, kalau Hanafi dari alhamdulillah. Ketika bermadhab Syafi'i ngamum kepada madhab Imam Hanafi, sudah yakin tidak membaca bismillah, itu ngamumnya sah enggak? Jawabannya sholatnya tidak sah kalau yakin si imam tersebut tidak membaca bismillah dalam Fatihah. Tapi kalau mang-mang baca enggak bismillah dia, baca enggak bismillah dia, kalau mang-mang antara membaca dan tidak bismillah dalam Fatihah, itu hukumnya sah. Tapi kalau yakin tidak membaca bismillah dalam Fatihah, itu tidak sah ngamumnya. Dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin Jitsani Sahifah 41, walau syaka Syafi'iyun pityanil mukhallif bil wajibati indal makmum lam yuhasil fi satil tidak bi tahsinan lidoni bihi fi tawkil khilafi wala yadur adama tiqadi al-wujubah. Kharaja bisaki ma idza tayaqana tarkahu li badil wajibati kal basmalati bi an sami'ahu yasilu takbir tataharumi awil qiyam bil hamdalah bainau yuhasiru fi sihhatil iktidabihi. 10. Bagaimana hukumnya meletakkan kedua tangan di antara pusar? Nah, kalau bahasa kita mah sidaket. Ketika i'tidal, seperti habis ruku, sami Allahu liman hamidah, tangan diangkat langsung, setelah diangkat langsung ditaruh di antara pusar, artinya sidakep. Dibaca Rabbana lakal hamdu sampai sidakep. Atau setelah membaca kunut, selesai baca kunut sebelum sujud langsung disidakepkan. Itu apakah sunnah bersidakep? Nah, tidak disunahkan, bahkan disunahkan harus dilepaskan tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau disidakepkan, ditaruh di antara pusar, itu tidak disunahkan, bahkan disunahkan harus dilepas. Dalam kitab Hasyiatul Jamal alal Minhaj juz awal sahifah 401, ama zamanul i'tidali wala yazma'uha tahta sadrihi bal yursiluhuma sawun kana fi dzikril i'tidali aw ba'dal firaghi minal qunut. Jadi begitulah kesimpulannya. 10 masalah yang alhamdulillah bisa diutarakan. Insyaallah di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.